Bapak kalau di sini sudah tidak mau makan semangka berbiji, ya kan? Cuma semangka non biji kan, tidak ada bijinya kan? Itu salah satu hibrida, Bapak. Jadi kita tidak bisa bikin bibitnya itu. Karena apa? Non biji? Dari biji mana lagi dananya? Tidak bisa itu, Pak. Dari 7 bulan itu dapat bibit unggul sama bibit unggul dapat hibrida gitu ya? Atau gimana? Salah? Enggak, salah. Beda. Ya, salah. Jadi gini, ini ada mislink. Jadi keterangannya memang belum saya sampaikan. Jadi itu untuk mendapatkan bibit unggul. Bibit unggul itu yang tidak ada tadi ya. Tidak ada seperti ini, tidak ada anunya. Ini kalau ini 7 turunan benar, mengundurkan gimana. Tapi kalau sudah hibrida itu tidak seperti itu. Hibrida itu contohnya begini, tadi kan sedang Irawi bawa sama orang Jerman tadi loh ya. Jadi kalau kita mau anukan, kalau derajatnya Bapak mau bikin, misalnya ini saya punya bibit di belakang ini bisa lihat itu namanya delima. Salah satu tanaman surga ini Bapak itu. Iya, delima. Surga ini ya. Delima ini saya punya delima mini, ya. Bapak mau bikin apa ini rencananya? Delima mini ya, delima mini. Padahal Bapak punyanya delima besar-besar, ya. Delima besar. Ada delima hitam, ada delima kuning, ada delima merah, ada delima putih, macam-macam. Nah, Bapak mau pengen delimanya warnanya merah, terus bijinya kecil-kecil, otomatis Bapak harus cari induknya dulu. Induknya yang warnanya merah, karena sifat merah itu dominan. Bapak mengetahuinya dominan atau enggak dari mana? Bapak harus memurnikan itu 7 kali dulu. Itu dimurnikan 7 kali dalam rangka untuk mencari sifat satu merah. dominan. Merah aja itu? Merah saja. Karena bapaknya nanti rencananya merah ini. Iya. Karena yang bawa dominan. Terus ibunya Bapak cari delima, namanya delima mini. Delima yang kalau orang Jawa itu bilang delima hutan yang bentuknya kecil-kecil Bapak itu. Bentuknya delima hutan itu kecil-kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gitu durinya banyak, gini. Bapak murnikan itu 7 kali dulu karena Bapak pengen cari yang banyak, kecil. 7 turunan. Bapaknya 7 turunan. Apa ya? Ibunya 7 turunan itu baru ini dikawinkan. Jadi waktunya itu sama dengan mendapatkan bibit unggul. Iya, kalau unggul ini kita 7 turunan dapat langsung dengan varietas yang sama. Kalau F1 itu kita mendapatkannya kumpulan dari beberapa unggul. Dominan. Ibunya dulu harus dicari, bapaknya dulu dicari. Jadi makanya waktu di Jawa ada penangkapan. Jadi ini kan yang punya lisensi kan pabrik ya Pak ya. Tiba-tiba petani itu bikin hibrida gitu loh. Nah ini harus diuji dulu nih. Bener nggak ini petani ini karena bikin hibrida itu tidak sembarang orang minimal menguasai ilmunya aja susah loh Pak. Apalagi dia kok bisa memproduksi. Nah, kemudian didatangkanlah ahli dari untuk menguji secara genetik. Diuji ini asalnya dari mana. Kalau memang itu diuji terbukti bahwa itu temuan lain yang tidak pernah dihasilkan oleh ahli lain, dia berhak menyandang itu sah itu menjadi miliknya dia. Tapi begitu ini diteliti ini miliknya perusahaan itu karena dia malas beli merek ini, karena beli merek ini dia mahal Pak. 1 kilonya ini, kalau ini ya, ini harganya 2.000 biji ya ini isinya. 2.000 biji ini 150.000. Nah, kalau dia pakai merek putih, tidak pakai merek, tapi kualitasnya sama dengan ini. Tapi dia tahu, ibunya tahu bapaknya, nanam sendiri, dinamai sendiri Karyo, dinamai sendiri siapa? Namanya bibit jagung namanya tidak seperti ini lagi. Karena dia bocor yang namanya di Jawa itu Pak. Sekarang ini tidak bisa dibikin pabrik sendiri. Karena apa? Pabrik punya keterbatasan lahan, keterbatasan manpower. Makanya dari pabrik itu dikasih sama bapaknya, Bapak maukah kemitraan dengan perusahaan? Mau Pak. Nah kalau mau tanda tangan fakta integritas ini nanti haknya ini, kewajibannya ini. Silahkan ini Bapak terima bibit laki-laki, ini bibit betina jantan. Nanti Bapak tanam ya, Bapak tahu caranya, nanti dikawinkan sendiri, tahu dari sendiri. Jadi F1 dijual ke pabrik. Nah sekarang di Jawa derajatnya beda Pak. Jadi sudah tahu dia yang F1-nya ini ibunya itu dibudidaya sendiri, bapaknya dibudidaya sendiri, diperjualbelikan. Ini Pak, ini lakinya itu, ini. Kalau sekarang yang namanya ada namanya pernah dengar bank sperma itu ya?
Ya itu dalam rangka mencari instan hibrida. Pengen tahu generasinya apa, pinter anunya ya cari spernya namanya Albert Einstein, orang yang pinter yang anu cari uang, Bill Gates, jadi diambil begitu, nanti dianukan begitu. Itu instan Pak, itu saya bilang instan. Karena apa? Sperma itu sebenarnya yang Bill Gates itu yang prosesnya itu panjang, kita hanya menerima instannya doang. Itu seperti itu Bapak. Lagi Pak, kalau misalnya kita udah nanam F1 nih hibrida, ya, terus ternyata udah panen, terus dia mati gitu. Ya. Itu yang tadi yang buah-buahnya saya tanamin lagi, apakah kualitasnya akan sama dengan sebelumnya? Nah, Saya ini beli lagi gitu. Teorinya itu setiap penurunan ke F1, F2, Bapak nanam lagi nggak beli ya, Iya. itu turun 30%. Ke F2 itu namanya. Ke F2. F2 ke F3 turun 30% lagi. Ketiga turun 30%. Nah, nanti kalau nanamnya seperti itu terus borok-borok nanti keluar buahnya. Kadang bongkor nggak ada apa namanya pohonnya doang. Pohonnya subur tapi nggak ada buahnya. Begitu Pak. Nanti jangan heran karena apa itu. Makanya kita kalau sudah beli seperti ini, artinya kita apa dipelukut sama pabrik harus beli sama pabrik. Kalau unggul ini dari S1 ke F2-nya unggul ini hanya 10% Pak. Ya, jadi ini pepaya Bapak ini saya tak kasih misalnya, nanti Bapak bagus Pak. Bijinya diambil, ditanam. Itu kalau ada perbedaan dengan ini paling 10%. Bisa nanti lebih bagus dari miliknya Bapak. Karena Bapak merawatnya lebih ekstra, lebih intensif, lebih bagus lagi. Jadi bisa lebih tinggi. Kalau populasi banyak kan mana Pak, unggul atau hibrida Pak? Apa tuh? Populasinya kebanyakan orang tuh ngambil bibit unggul. Populasi Bapak banyak yang unggul. Karena unggul itu sifatnya dia belum mengawinkan. Berarti lebih banyak orang nanam yang unggul ya daripada yang hibrida. Banyak unggul. Kalau yang hibrida itu sifatnya kita harus mengkawinkan. Jadi kalau saya dulu masih kerja di pabrik sayuran buah-buahan, jadi yang namanya pernah dengar Bapak kalau di sini sudah tidak mau makan semangka berbiji, ya kan? Semua semangka non biji kan, tidak ada bijinya kan? Itu salah satu hibrida Bapak. Jadi kita tidak bisa bikin bibitnya itu. Karena apa? Non biji? Dari biji mana lagi petaninya? Tapi saya coba. Kalau toh ada bijinya, itu karena kesalahan dari si petani sendiri. Jadi tanaman non biji itu dia sebenarnya juga punya biji, hanya biji itu mandul karena triploid kan. Tidak ada bijinya katanya anunya. Tapi ada sebenarnya warnanya putih-putih sebenarnya. Yang bagus itu kalau petaninya pinter, dia tidak akan warnanya berubah jadi hitam. Dia akan tetap putih di dalam itu, ya. Tapi kalau dia kebanyakan unsur pupuk fosfor, TSP, unsur fosfor ya yang kita dominannya, akhirnya dia biji yang harusnya putih tadi itu jadi hitam. Akhirnya bibitnya yang ditanam itu harusnya non biji kok jadi keluar bijinya gitu lah. Horti itu sendiri itu dari kata hortus bahasa Latin itu Bapak, itu artinya budidaya tanaman kebun. Ya, hortik itu budidaya tanaman kebun. Nah, tanaman kebun itu ada 4 Bapak. Jadi nanti yang masuk dalam kategori tanaman kebun itu ada 4. Yang pertama disebut dengan frutikultura. Kalau hortikultura itu satu cabang ilmunya yang pertama itu frutikultura. Itu fruti itu apa Pak? Buah. Fruti itu buah. Jadi tanaman buah itu yang pertama, kelas pertama. Frutikultura. Yang kedua itu florikultura. Flori berarti bunga-bunga, tanaman hias. Itu masuk tanaman kebun. Yang ketiga itu olirakultura. Itu dia olirakultura itu tanaman sayuran. Dimasuk ke dalam tanaman kebun. Yang terakhir adalah biofarmaka atau artinya tanaman obat-obatan. Di situ di dalamnya. Jadi ada 4 ini Bapak ya. Jadi kalau nanti kita berbicara hortikultura berarti kita berbicara 4-4-nya ini. Jadi mau ambil ilmu yang mana gitu nih ya. Karena ini speknya banyak. Kalau nanti saya rumah hortik ini ada 4 itu Pak? Ya. Rumah hortik itu kalau kita masuk ke sini berarti Bapak masuk ke 4-4-nya ini. Tinggal milih ilmu yang mana yang mau dipilih. Jadi topik subtopiknya apa? Kalau sayuran nanti kita ke sana. Itu ada sayuran. Kita ke sana. Iya, biasanya kita ada berkala kalau Bunda Wiwi pernah ke sini, itu kita kemarin membahas masalah tabulam pot. Jadi ibu sering menanam tanaman di pot buah dalam pot
cara membuahkan, cara merawatnya, cara membudidayakan, cara anukan dari A sampai Z-nya itu nanti kita akan bahas itu. Ya, itu kalau yang buah-buahan. Kemudian kalau sayuran, ya kita akan bahas sayuran. Kemudian dan lain-lain, termasuk bunga, ini tipe merambat, tipe tegak, tipe anukan, yang anukan termasuk nanti obat-obatan. Kita kenalkan satu persatu yang ini obat ini khasiatnya ini. Karena bagaimanapun tidak, saya sampaikan sama Pak Ustadz tadi, Pak Fuad tadi, bahwa manusia itu derajatnya konsumen itu. Artinya konsumen, kita itu tergantung dengan produsen, ya kan? Nah, produsen utama kita di dunia ini adalah tumbuhan. Mau tidak mau kita juga harus kenal dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa ini? Jadi di dunia itu tidak ada tumbuhan kok dengan serta-merta terus tidak ada fungsinya, itu tidak ada, Pak. Semua tumbuhan yang diciptakan Allah di dunia itu dia punya fungsi masing-masing. Nanti ada, entah itu hanya fungsinya sebagai penghijauan doang, menutup tanah, untuk obat-obatan, untuk sayuran dimakan, untuk apa namanya hiasan dan sebagainya. Memang kita banyak. Nah, kenapa kok saya itu sampai memang di Balikpapan saya sampaikan ke Pak Wali waktu itu, Mas, kenapa sampean kok milihnya kok ini yang tidak banyak diminati orang? Dianggapnya petani itu sesuatu yang kebanyakan orang istilahnya dilaksanakan aktivitasnya orang-orang yang notabene-nya sudah tidak dapat pekerjaan yang lain. Ya? Gitu Bang, kenyataannya begitu. Kenapa kok nggak ambil yang lain yang istilahnya sekali? Tapi kenapa kok yang diambil ini? Karena saya terpanggil, Pak. Saya dibesarkan dari petani yang saya sampaikan tadi, terus sekolahnya juga petani, terus saya ingin mengajak dari mungkin bapak, ibu, adik semuanya yang ada di sini juga, nanti setiap ada tamu yang saya sini, saya pasti mengajak itu. Kita akan mengajak supaya kita ambil barokahnya dengan tanaman ini, karena ini sumber ladang amal ini, yang namanya kita kalau memuliakan tanaman ini, benar, karena apa? Dia sifatnya produsen, Bapak. Kita konsumen. Yang namanya produsen, kalau kita perhatikan, nanti dia akan berkahnya itu mengalir kemana-mana. Sebagai contoh, tanaman, Bapak beli saya tanaman mangga misalnya. Mangganya sudah saya jelaskan, tanaman ini bagus Pak, sudah, ini pokoknya Bapak rawat, kebetulan kok Qadarullah punya buahnya bagus, ya, dimanfaatkan tetangga, sanak kerabat dan sebagainya, berkahnya itu saya pasti dapat itu Pak, ya, pasti dapat. Kemudian lagi dari ilmunya, dari anunya, sampai saya meninggal nanti, kalau itu tanaman masih hidup, insya Allah saya masih dapat satu pohon itu Pak. Ini yang beli Bapak nanti beli 60 orang beli semuanya itu kayak MLM itu, barokah yang saya ambil begitu. Jadi Bapak jadi nanti begitu. Biarpun kalau Pak Presiden Soeharto dulu kita itu jadi teknokrat, tapi ya jangan meninggalkan agro industrinya ini loh, ya, agro budidaya tanaman itu karena ilmunya nenek moyang gini, nggak bisa itu kita anukan. Ilmu, kalau saya bilang ilmu naluriah, yang namanya ilmu menanam itu ilmu naluriah, menanam. Seperti dengan kita mempunyai anak, itu ilmu naluri Pak. Jadi nggak usah belajar kemana-mana. Hewan, binatang, tumbuhan semuanya punya naluri untuk berkembang biak seperti itu. Itu naluriah. Jadi seperti dengan kita menanam tadi itu ya. Menanam itu naluriah. Jadi kalau kita apapun kan, biar kita montir ahli mesin, ahli robot, ya kita usahakan kita bisa menanam. Karena berkahnya itu banyak Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah misalnya nanti saya nanam dapat bibit dari Pak Eko kok enggak ada buahnya, nggak ada keluar apa-apanya ini Pak ini, karena yang saya berikan mungkin tanaman yang sifatnya lokal tadi, karena ada yang beli ke sini Pak, harganya juga saya bandrol murah 7.000 Pak, tanamannya sudah tinggi 7.000, karena apa? Saya mengatakan itu tanaman yang kadarnya tanaman lokal, biji yang belum, nanti rencana mau okulasi, diokulasi itu tanaman yang biji, nanti disambung tanamannya sudah, namanya sudah ada sentuhan pemuliaan, ada pemuliaan. Yang biji ini kemudian tinggi, itu ada yang tinggi nangka itu ya. Itu kalau mau beli itu harganya murah. Ini kok 7.000, padahal udah tinggi. Yang kecil gini harganya kok 50.000 Pak. Ya karena ada sentuhan teknologi seperti itu anunya. Namanya Musang Queen namanya. Oh aslinya itu ya? Aslinya namanya Musang Queen dari Malaysia sana itu produk asli Malaysia. Nah, tapi ke Indonesia itu namanya kok jadi berubah. Musang King siapa yang ngawali duluan jadi Musang King saya nggak tahu. Tapi dulu namanya kalau tidak salah Musang Queen.
Kemudian Musang Queen, kenapa kok ini jadi andalan produk yang Bapak jangan lihat nanti bentuknya itu mungkin ya sama dengan durian-durian lokal yang lain tapi begitu Bapak nanti buka durian Musang King itu baunya, tekstur dagingnya beda dengan durian yang kita beli di pasar harganya 110.000 itu Pak. Padahal bentuknya sama dengan 10.000. Ini apa bedanya? Yang satu harganya 10.000 satu biji, yang satunya sekilonya itu sekarang kalau dasarnya 450 Bapak, yang Musang Queen itu. Bapak kalau tidak percaya silakan hari ini pas musim panen, kemarin dipanen Pak Kapolda di kilo 24. Ya, 24. Sekilonya berapa Pak? 450.000. Bentuknya sama dengan bibit yang kita beli 10.000 yang durian melak itu ya katanya. Yang durian dipaksa, diperkosa untuk masak dimakan. Yang kita makan nikmati hanya bijinya doang ya. Nah, bijinya gede, dagingnya tipis dia itu ya ya. Bedanya lokal sama hibrida itu gitu ya. Jauh. Makanya kita jangan main-main kalau sudah kita berbudidaya, punya anak itu berkembang kita harus benar-benar amanah dari Allah, itu benar-benar kita harus ciptakan. Jadi kalau sudah nanam Musang King kok dikelola seperti yang kilo 24 itu Pak, ya, dikelola seperti nanam durian biasa. Jadi akhirnya tumbuhnya itu duriannya ya sama. Kalau dari luar itu kelihatan duriannya kecil-kecil kayak durian melak itu Bapak, tapi begitu dibuka tidak akan mengkhianati hasil katanya, tidak mengkhianati proses katanya, hasilnya itu tidak mengkhianati, kecil bentuknya. Karena apa? Ngelolanya ya ala kadarnya, nggak mau nyiram, nggak mau mupuk, nggak mau pangkas pruning, nggak mau akhirnya apa? Yang terjadi bijang, tapi hasilnya tetap ada perubahan. Ya, Allah ya kalau dijual ya 400. Harusnya 1 kilo Musang King itu satu pohon, satu buah itu kurang lebih loh itu kalau dipelihara dengan baik itu bibit bobotnya itu bisa 5 kilo minimal. Kok kemarin tuh hanya 1,5 kilo, itu yang salah apanya Pak berarti? Pemeliharanya kan ya. Potensinya itu 5 kilo satu buah. Sama kayak montong. Nah, iya. Harusnya itu satu kayak montong itu, ya. Tapi begitu yang terjadi di sini ditanam hanya 1,5 kilo. Akhirnya rugi. Termasuk nanti tanaman kurma. Yang tren sekarang ini ya. Iya, kebun kurma. Nanti kita belajar juga masalah kurma. Masalah tanaman yang lain kita bisa nanti silakan sharing di tempat ini, di rumah hortik ini kita menerima seluruh pehobis. Jadi kalau kita itu apakah ada yang bisa Pak? Saya tidak punya kebun. Ditanam di pot saja bisa, insyaallah. Semuanya bisa. Karena sekarang itu teknologi tidak membatasi. Kita nanam nggak pakai tanah aja bisa nggak Bu? Nggak pakai tanah kita nanam bisa, namanya tanaman hidroponik, nggak pakai tanah. Jadi jangan salahkan tanahnya Pak, tanah kita nggak subur, tanah kita begini lebih nggak subur lagi di Arab sana Pak. Tapi di Arab sana Masya Allah sekarang hijau. Tahu nggak kenapa kok di sana lebih Jadi saya baca literasi itu ternyata di Arab sana itu sekarang dia introduksi besar-besaran mikrobia. Itu diintroduksi dari mana Bu? Dari Israel. Jadi sekarang Israel sama Jepang ini berlomba-lomba menciptakan mikrobia yang bisa membinasakan sampah paling cepat mana? Lomba-lomba itu Pak. Mikrobia yang paling cepat makan sampah, semua sampah itu bisa terdekomposisi dengan cepat. Jepang kemarin itu orang Indonesia bikin pupuk 3 bulan ya Pak ya. Orang Jepang sebulan, orang Israel 2 minggu. Yang bekerja siapa? Bukan orang. Yang bekerja mikrobia. Mikrobia itu bekerja. Apa namanya? Bakteri, ya. Bakteri. Jadi Arab introduksi besar-besaran. Dipakai apa? Mikrobia. Jadi biofil, sapi tank. Miliknya rumah tangga yang ada di Mekah sama Madinah itu dikelola sama pemerintah. Diambili tiap pekan. Masukkan biofil, masukkan mikrobia itu, sudah jadi pupuk Pak. 2 minggu langsung disiramkan ke tanaman kota, langsung dibuka kerannya, itu langsung ngalir pupuknya itu sudah langsung nyirami pinggir kota ini. Nanti tiap hari putar lagi. Akhirnya apa? Subur juga Bapak. Karena apa? Konsepnya yang namanya tanah itu bukan pendukung utama sebuah
sebuah produksi pertanian. Jadi bukan komponen utama. Komponen utama pertanian itu ada 6. Mungkin kalau Ibu kemarin ya sudah belajar kan, itu ada komponennya. Kalau sholat itu ada rukunnya. Salah satu ketinggalan batal itu Pak. Betul kalau kita pertanian. Jadi ada yang paling penting 5 ini yang kita harus kuasai. Jadi kalau mau pertanian, yang pertama harus ada apa? Sinar matahari. Tidak ada sinar matahari gagal itu Pak. Rukun batal semuanya. Yang kedua apa? Air. Peranan utama. Yang ketiga apa? Nutrisi. Nutrisi itu disebut juga dengan pupuk, disebut juga dengan unsur hara dan sebagainya, itu nutrisi. Jadi kalau kita itu katanya dibuat dari tanah liat, kalau menuju ke teori ini kita agak kan dari tanah gitu aja kan. Ada yang mengatakan tanah liat, tapi sebenarnya kita itu dari nutrisinya ini Pak, unsur hara namanya. Jadi kita ini berasal dari tanah, saripatinya tanah itu benar. Ya kita hanya membuktikan itu saja. Saripati tanah. Saripati tanah itu apa Pak? Nutrisi tanaman. Kita berasal dari nutrisi ini Pak. Ya, nutrisi tanaman. Kemudian lagi yang berikutnya apa? CO2. Karbon dioksida. Itu yang penting sebenarnya Pak. Yang berikutnya apa lagi? Yang pernah kemarin. Biologi. Ya. Apa? Satu lagi nih yang itu ilmu biologi ya yang dilakukan ini. Salah satu rukun ini dilakukan tidak bisa nih kan. Yang berikutnya adalah suhu. Suhu itu penting. Jadi kalau dia suhunya ekstrim, ya tidak bisa. Suhunya tinggi, mudah tidak bisa. Jadi suhunya memang benar-benar itu suhu orang hidup.